Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwan Afriliani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, bidang studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 22906031. Berikut saya lampirkan surat pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca sebagai syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Apa kabar kalian semuanya? Ya. Sebelum kita mulai ke proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sidki ya. Silahkan Sidki untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk, Sidki? Siapa yang tidak masuk, Sidki? Irfa, Ibu. Irfa, kenapa? Oh, belum ada keterangan ya. Berarti Alfa. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya. Alhamdulillah ya, kalian masih diberikan kesehatan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa sebelum kita proses pembelajaran dimulai, dilihat terlebih dahulu sampah yang ada di bawahnya. Coba lihat apakah ada sampahnya. Kalau ada, silahkan dibuang ya. Simpan dulu di samping kamu atau di bawah meja. Nanti pada saat selesai pembelajaran kita buang bersama-sama. Ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu dulu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri. Sudah siap? Silakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai teks berita. Pasti kalian sudah tahu apa itu berita, ya kan? Karena mungkin sudah pernah melihat berita, sudah mendengar berita, tetapi Ibu akan memberikan secara formal mengenai
teks berita ini apa? Kita lihat dulu sebelum Ibu bertanya apa sih itu teks berita. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Pertama, di sini Ibu akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan 4.1-nya menyimpulkan isi dari berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca. Tetapi hari ini Ibu akan memfokuskan untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, setelah kompetensi dasar itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah setelah peserta didik melaksanakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik TEPAK dengan media Google Form melalui model pembelajaran problem based learning dengan penuh tanggung jawab, peserta didik atau kamu mampu satu, menganalisis unsur apa pada teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, menganalisis unsur di mana pada teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang ketiga, menganalisis unsur kata kapan pada teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang keempat, menganalisis unsur siapa pada teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang kelima, menganalisis unsur mengapa pada teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis unsur bagaimana pada teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuannya agar kalian bisa menganalisis unsur adik Simba. Ya kan? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ya, untuk mengingatkan kembali KKM kita 78 ya. 78. Jadi mudah-mudahan dengan proses pembelajaran ini kalian nilainya lebih dari 78. Nah, ini hari ini kita akan belajar melalui atau berdasarkan alur pembelajarannya. Yang pertama mengamati teks berita, nanti ada teks berita, lalu berkelompok, setelah itu diberikan LKPD, lalu mengerjakan LKPD secara berkelompok, setelah itu presentasi dan evaluasi. Nah, sekarang ke pengertian. Sebelum ibu memberitahu apa itu berita, teks berita, kira-kira yang kalian tahu itu berita itu apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira berita itu apa? Ada yang berani? Pasti kamu udah tahu dong, pernah menonton, pernah mendengar. Jadi kira-kira berita itu apa ya? Ya, boleh Sidki, kira-kira menurut pengamatan kamu atau menurut kamu berita itu apa? Berita itu adalah informasi yang disediakan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan fakta. Nah, apakah ada yang mau menambahkan berita itu apa menurut kamu? Kalau menurut Sidki tadi berita informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta. Ada lagi? Atau setuju semuanya? Setuju. Jadi betul ya, apa kata Sidki tadi adalah bahwa teks berita itu adalah sekumpul informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Kira-kira apa sih yang dimaksud terkini? Sekarang. Apa? Sekarang. Ada lagi? Terkini. Apa Sidki? Apa? Terbaru. Ada lagi? Kalau bahasa kerennya mah terupdate kali ya. Jadi mungkin bahasa sehari-hari kamu adalah ini bahasa terbaru, terkini, sekarang atau terupdate. Jadi itu yang disebut atau yang dimaksud teks berita.
Nah, kita lihat di sini ada video. Kita simak bersama-sama video ini. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia apapun latar belakang mereka seperti yang disaksikan juga ya anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Amat bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Ya, dari video yang kamu lihat, kira-kira ini berbentuk atau berita bukan? Ini menurut kamu berita bukan? Kenapa bisa menyebutkan itu berita? Isinya tentang apa emang? Tentang anak yang berprestasi. Anak yang berprestasi? Ya, karena dia kan terlahir dari keluarga yang kurang mampu, terus bisa melawan apalah gitu istilahnya. Melawan Rasa malasnya gitu, dari kayak mindernya gitu, gak ada rasa mindernya. Jadi terus bersemangat untuk mensukseskan dirinya, bahkan untuk kebanggaan orang tua ya. Jadi mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kamu bahwa alhamdulillah kamu di sini masih bisa bersekolah enak gitu ya, berpakaian rapi. Jadi tinggal lawan malas kamu agar kamu menjadi anak yang sukses. Bisa dipahami dari teks ini? Bisa. Ya. Iya, menjadi bukti juga ya. Maaf. Iya, menjadi bukti juga ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri ini ada 7 ciri. Yang pertama, teks yang diberikan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi bukan pendapat ataupun opini atau gagasan dari si penulis berita. Jadi kalau berita itu adalah yang betul-betul terjadi. Dan yang kedua, peristiwanya itu atau peristiwa yang dikabarkan adalah kejadian yang jarang terjadi dan bukan kejadian yang setiap hari terjadi. Jadi kalau berita itu bukan yang setiap hari kayak gitu, enggak, tetapi yang jarang atau peristiwa yang jarang terjadi. Dan yang ketiga itu peristiwanya aktual, yakni yang masih diberitakan atau baru terjadi
bukan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi yang tadi disampaikan, berita itu pasti terkini, terupdate, dan terbaru. Itu adalah ciri-ciri dari berita. Lalu yang keempat, data yang diberikan juga harus sesuai dengan isi kejadian tanpa ada rekayasa. Jadi nggak boleh ditambah-tambah. Contoh, ada berita kecelakaan, biar rame kita tambahin aja korbannya. Nggak bisa, harus sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Dan yang kelima, penggunaan bahasanya pun harus menarik agar dapat membuat pembaca lebih berminat untuk membaca berita tersebut. Dan yang keenam, itu adalah datanya harus lengkap, khususnya data-data penting yang didapatkan oleh penulis teks berita. Contoh, siapanya, kejadiannya di mana, yang adik Simba itu. Jadi kalau berita itu harus sesuai dengan adik Simba. Ada apa saja adik Simba? Apa, di mana, apa, siapa, mengapa, Dan bagaimana. bagus ya. Nah, yang ketujuh yaitu bahasanya mudah dipahami. Sifatnya objektif dan alur peristiwa yang disajikan berurutan serta kalimat yang digunakan juga dalam teks berita singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau berita nggak usah yang panjang-panjang, tapi adik Simbanya semuanya tertulis di situ. Bisa dipahami ya? Sebelum kita melanjutkan, kira-kira ada yang mau bertanya? Bu, Ya? saya izin bertanya, Boleh? teks berita yang baik itu seperti apa? Nah, teman kamu Nazril bertanya, teks yang baik itu atau teks berita yang baik itu seperti apa? Nah, kita lihat ya. Kita akan jawab pertanyaan Nazril dengan ada sebuah teks yang akan Ibu berikan, ya. Yang akan Ibu berikan. Tolong kalian kerjakan terlebih dahulu agar jawaban dari Nazril kita pecahkan bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi pertanyaan dari Nazril tadi adalah teks berita yang bagaimana sih yang baik itu? Silakan kalian baca teks berita yang akan Ibu berikan. Silakan dibaca terlebih dahulu ya, berikan ke temannya. Satu orang satu, silakan dibaca dalam hati dengan tepat. Kelebihan sini. Juga iya sama-sama. Ibu kasih waktu untuk membaca 5 menit ya. Cukup 5 menit? Oke. Silakan dibaca di dalam hati terlebih dahulu.
Sudah selesai membacanya? Nah, dari apa yang sudah kalian baca, kira-kira ada tidak unsur pembangun teks beritanya? Ada enggak? Coba sekarang dari unsur pembangun teks beritanya di dalam teks yang kamu baca, ada enggak apanya? Apa yang terjadi dalam teks tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang berani? Daus, menurut kamu di dalam teks yang kamu baca, apa sih yang terjadi di dalam teks tersebut? Adanya hotel yang bergaya hotel yang berkonsep menginap bersama kucing. Mengenai konsep hotel yang menginap bersama kucing. Lalu di mana? Ada di mana? Di mana? Jepang. Di Jepang. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Desember 2000. Ya, siapa saja yang ada di situ? Yodit, siapa? Yang punya hotelnya ini, Ya. perusahaannya itu dari Neko Republic Co Ltd. Betul. Lalu mengapa? Ada mengapanya? Mengapanya ada? Ada? Ya, ada Sidki? Nah, kira-kira mengapanya itu apa ya? Hal ini terjadi karena impiannya para tamu-tamu ataupun orang-orang yang ingin menginap bersama kucing. Lalu kalau bagaimananya apa? Bagaimana peristiwa itu terjadi menurut teks yang ada di situ? Coba Sidki. Bagaimananya adalah bagaimana cara kita untuk bisa bermain dengan kucing itu, yaitu dengan menuju ke arah kamar sehingga bisa melihat dari balik kaca. Ya, bagus. Jadi kira-kira dari pertanyaan tadi Nazril, jawabannya apa ya? Ada nggak? Sudah terlihat belum? Teks berita seperti apa sih yang baik itu? Kira-kira yang mana? Yang ada adik simbanya atau ada unsur pembangun teks berita. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi kalau teks berita yang baik itu adalah teks yang ada pembangun unsurnya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya. Ya, setelah ini kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan Sidki. Kalau untuk teks berita, dalam setiap teks berita itu harus ada unsur-unsur tersebut. Nah, kita lihat ya, di dalam teks berita itu apakah harus ada unsur-unsur? Dari adik Simba itu kita diskusikan bersama-sama pertanyaan dari Sidki ini ya. Silahkan duduk berkelompok terlebih dahulu untuk mengerjakan LKPD dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Sidki. Silakan satu kelompok 4-5 orang. Yang sudah biasa Ibu tentukan, silakan duduknya bisa berkelompok. Misalkan Daus bisa pindah dulu ke sana atau Rafli kemana? Pindah dulu ke sini. Untuk Daud sama Bilki pindah ke sebelah sini. So, silakan duduk dulu berkelompok. Ini LKPD-nya silakan kerjakan ya. Nah, sini. Awas basah ya belakang bawah. Nah.
Silakan kerjakan secara berkelompok. Waktunya 20 menit. Nanti dipersiapkan untuk perwakilan kelasnya untuk mempresentasikan ke depan bersama-sama ya. Selain penilaian LKPD yang akan Ibu nilai adalah nilai sikap dan keterampilan pun akan Ibu lihat ya, dari kelompoknya, dari pribadinya, serta karakter yang akan Ibu nilai juga adalah apakah kalian bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan. Ya kan? Kapannya di mana? Terus siapa yang ada di situ? Nah, Mengapanya belum mengapa belum, bagaimana tadi apa cara main. pause dulu aja. Silakan yang akan mempresentasikan setiap kelompoknya maju ke depan. Dan siap-siap yang akan membacanya siapa? Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Semuanya ke depan. Semuanya. Ya. Karena semuanya juga ikut andil dalam mengerjakan. Yang baca siapa, kamu? Ya. Ya, hanya apanya saja. Dari teks yang saya baca, unsur pembangunnya adalah lihat teman-teman, lihat dulu ke depan. Teman kita akan menjawab. Lihat jawaban kamu apakah sama atau ada yang berbeda. Jadi dari teks yang telah kami baca dan telah kami analisis adalah unsur apa, yaitu soalnya adalah apa prestasi yang didapat, yaitu jawabannya meraih silver medal tingkat internasional dalam ajang IYIA 2022. Ada yang sama jawabannya? Sama semua? Sama semua? Ada yang berbeda? Coba siapa yang berbeda? Kelompok Nazril. Kelompok Nazril jawabannya apa untuk apa? Dari kelompok saya, unsur apanya itu pertanyaannya, apa isi yang terdapat dalam teks tersebut? Jawabannya, siswa dan siswi yang berprestasi dalam tanda kurung juara 1 di kancah internasional. Ya, betul. Jadi sebetulnya untuk unsur pembangun apa ini ada beberapa jawaban yang mungkin intinya sama tetapi penulisannya berbeda. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Syahlan. Terima kasih, kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu di mana? Silakan ke depan. Yang lain juga sama ya, perhatikan jawabannya apakah ada yang sama atau yang berbeda. Kalau sama jawab sama, kalau berbeda jawab berbeda. Biar tahu jawabannya bagaimana. Langsung dari unsur pembangun. Unsur pembangun berita itu di mana? Pertanyaannya yaitu di mana ajang tersebut dilaksanakan? Jawabannya, ajang tersebut dilaksanakan di Universitas Udayana Bali. Ada yang berbeda atau sama? Sama ya, berarti jawabannya yaitu adalah di Universitas Udayana di Bali. Betul ya? Betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Adit. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Selanjutnya dari unsur kapan. Silakan ke depan. Itu jaketnya.
Silakan perhatikan ya. Pada teks ini, unsur kapan itu adalah kapan babak presentasi secara luring itu dilaksanakan. Jawabannya adalah babak tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2022. Ada yang sama? Ada yang berbeda? Sama semuanya? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Nesya. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih Nesya. Selanjutnya, kelompok mengapa? Silakan. Siapa sudah tadi siapa? Oh, belum. Berarti kelompok siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Kelompok siapa yang ke depan? Ya, kelompok siapa? Silakan kelompok siapa? Ya. Pada teks ini unsur siapa berisi dari kelompok kami siapa saja pelajar dari MAN 1 yang mengikuti lomba karya ilmiah. Jawabannya pelajar dari MAN 1 yang mengikuti lomba karya ilmiah adalah Ibrahim Al-Khawas, Naila Farah Amelia Armasyi, Saifail dan Sofi Zakia Tuhan. Ya, betul. Ada yang sama jawabannya? Sama semuanya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok Putri. Terima kasih Putri. Selanjutnya kelompok mengapa. Tinggal 2 kelompok lagi ya. 2 kelompok lagi silahkan. Dari teks yang kami baca, ya kita menemukan unsur pembangun mengapa. Kita membuat pertanyaan, mengapa tim ilmiah dari MAN 1 Gresik mengalami beberapa kesulitan? Jawabannya, karena jam-jam penelitian yang sering dilakukan terjadi berbenturan dengan KBM. Ada yang berbeda? Coba yang berbeda kelompok siapa? Nazril, coba kelompok kamu jawabannya apa? Misalnya itu di kelompok kami itu yang mengapa mereka terpikirkan ide untuk membuat teh yang dari tanaman keno. Jawabannya itu karena awalnya mereka melihat banyak tanaman keno yang tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi dalam sebuah teks bisa juga unsur pembangunnya ada beberapa inti ya. Jadi jawaban keduanya adalah sama. Ada yang berbeda lagi? Sama ya? Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Sidki. Terima kasih Sidki. Yang terakhir yaitu kelompok bagaimana. Silakan bagaimana. Kelompok bagaimana. Dari teks berita yang kita baca ini, kita menemukan unsur terakhir yaitu bagaimana. Dari kelompok kami soalnya adalah bagaimana tim karya ilmiah berhasil mendapatkan silver medal. Dan jawabannya adalah untuk meraih silver medal, keempat siswa tersebut harus bersaing dengan 350 tim karya ilmiah dari 30 negara di dunia. Tentu bukan pekerjaan mudah bagi keempat siswa kelas 12 tersebut. Dalam 2 minggu terakhir mereka harus berjuang untuk membuat karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Ya, betul. Ada yang berbeda, ada yang memiliki pendapat sendiri ya. Kalau menurut kelompok kamu apa? Jadi soalnya itu bagaimana mereka dapat masuk ke babak final. Jawabannya karena ide cemerlang mereka yaitu membuat teh anti mual. Ya, betul. Berarti sama ya, di dalam sebuah teks itu bisa membangun unsur pembangunnya ada beberapa, tapi intinya sama. Ada yang berbeda lagi? Sama ya semuanya dengan kelompoknya Daus dan kelompoknya Sidki. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Firdaus. Kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tugasnya dikumpulkan di ketua kelompoknya, nanti ibu akan ambil. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Silakan duduknya dengan rapi.
Kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Sidki. Tadi bertanya tentang apa Sidki? Apakah dalam teks berita selalu harus ada unsur pembangunnya? Nah, apakah di dalam sebuah teks berita harus atau selalu ada unsur pembangun teks beritanya? Yang kalian tulis atau kalian lihat dan kalian pelajari dan dikerjakan, kira-kira unsur pembangunnya ada? Ada. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Sidki, setiap teks berita harus atau wajib memiliki unsur pembangun teks berita yang terdiri dari adik Simba. Adik Simba terdiri dari apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, bagus. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham ya? Paham. Untuk memahamkan atau Ibu mengevaluasi pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas secara individu, ya, secara individu dikerjakan soal evaluasinya. Sekarang silakan buka gawainya. Ibu akan mengirim tautan nanti dari Sidki, ketua kelas, tolong di-share di grupnya ya. Silakan dibuka dulu gawainya. Ada yang tidak membawa gawai? Bawa ya. Silakan. Untuk mengerjakan evaluasi ini, Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan kalian kerjakan masing-masing sambil Ibu mengambil hasil kelompoknya. Sudah? Waktunya 2 menit lagi. Ya, waktunya selesai. Silahkan diselesaikan. Nanti akan terlihat nilainya berapa. Kalau misalkan masih ada yang di bawah KKM, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan remedial ya. Ada yang di bawah KKM nilainya? Sudah semuanya pas? Ada yang pas KKM? Pas? Gak apa-apa. Yang penting alhamdulillah ya, dari pembelajaran ini tidak ada yang diremedial dan nilainya semuanya pas atau melebihi KKM. Ya, untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari struktur dan kebahasaan dari teks berita ya. Jadi sebelum nanti kita belajar, kalian pelajari dulu struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Apakah pembelajaran situasi seperti ini harus kita lakukan kembali? Harus, perlu ya? Perlu. Jadi agar nilainya pun atau ilmu yang kalian dapat pun bermanfaat dan dapat kalian serap dengan baik. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai, berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah belajar dengan baik, memperhatikan dengan baik. Silakan gawainya, bukunya dimasukkan ke dalam tas, kita pulang. Silakan. Jangan sampai ada barang yang tertinggal ya. Silakan beres-beres dulu Daud. Cukup sekian kita berdoa untuk hari ini ya. Silakan dipimpin oleh Sidki. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
telah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.